Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di malam ini dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang berkembang di malam hari ini bersamaan dengan sepiknya Powell. Dini hari diperkirakan jam 1-an. Mudah-mudahan masih simpang siur di mana-mana. Mudah-mudahan Powell betul-betul pangkas suku bunga, dan sementara Katram kalau bisa minggir dulu, jangan banyakkan ngoceh ya, nanti jadi market dam lagi. Minta dipangkas suku bunga sampai Powell disuruh mundur ya. Ketika udah dipangkas, si Powell, si Katram tiba-tiba main ngoceh tarif, itu yang sangat berbahaya. Ya, mudah-mudahan malam ini nggak prank, cuma motivasi saya dan himbauan saya yang sudah ngambil di bawah ya, ketika terbang kayak begitu nanti ya 50% di TP yang sudah memang cuan, yang sudah ngambil bawah, yang sangkut ya nunggu sampai nanti ATH ya. Karena malam ini kelihatan sangat volatile, market sekarang sudah mulai dikompor-komporin, mulai dipanas-panasin, nggak tahu ini prank atau udah si bandar saja. Dan tentunya kalian dia riset sendiri ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Pandangan saya mengenai PP menurut saya pribadi ya, terserah kalian bisa berpendapat lain. Yang namanya berpendapat itu harus berbeda ya. Ini pandangan pribadi saya. Saya akan banyak bertaruh di PP daripada Doge, karena dilihat dengan secara alami fakta yang ada di lapangan ya. Kalau kita melihat realnya apa yang terjadi, Doge market capnya sudah 10 kali lipat daripada PP. Doge sudah masuk ke 510 triliun market capnya, sedangkan PP belum sampai ada 50 triliun. Artinya kurang lebih market cap Doge 10 lebih ya, 10 kali lipat lebih di atas market si PP. Sampai Cardano pun dilewati oleh Doge ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri cuannya ke depan, cuan mana ya. Tentunya PP adalah salah satu koin yang desentralis setelah BTC, dan ini ada juga dari statement Charles, yang mana Charles Hoskinson Cardano, yang di tanggal 11/10 bulan depan ada event kawan ya, ada event. Charles Hoskinson ungkap visi besar untuk masa depan Cardano hingga tahun 2030 ya. Hoskinson, pendiri Cardano, telah mengungkapkan visi ambisiusnya untuk masa depan Cardano pada tahun 2030. Dalam diskusi terbarunya, Hoskinson menekankan pentingnya desentralisasi penuh. Ini baru rencana desentralis, sedangkan PP sama BTC sudah desentralis murni, penuh tanpa filter ya. Ini yang disebutkan dalam diskusi terbarunya. Hoskinson menekankan pentingnya desentralis penuh, adopsi luas, dan inovasi yang dipimpin oleh privasi melalui sidechain, midnight, dan pembayaran AI. Dengan peningkatan skala Hydra, privasi Midnight, dan pembayaran AI X402, Hoskinson melihat Cardano berkembang dengan menjadi blockchain yang dikelola pengguna secara global, mendukung gelombang adopsi kripto berikutnya. Memang saya mau memberikan info sama si ngeri-ngeri sedap, koin baru begitu listing baru ya langsung hancur ya. Namanya X402. Apa ini? AI ini yang tapi ada di jaringan Binance yang mengatakan X402 di jaringan Binance. Tapi sebelum saya kupas, nanti akan saya kupas di grup, karena takutnya kita kecolongan, karena banyak tipu-tipu dalam dunia kripto. Waktu tahun 2022 digembar-gemborkan sama Elon,
Doge to the moon, Doge ke bulan, Doge ke bulan, muncullah koin yang namanya Dogecoin. Dan waktu dikonfirmasi, si Elon senyum-senyum saja, nggak ada jawaban, nggak ada statement. Jadi masih teka-teki, harganya melambung tinggi, hanya kisaran sebulan, habis itu bantingan habis, mungkin sekarang sudah scam dan rupul. Saya pun kena juga di situ. Setelah heboh koin itu rame, kemudian dibanting ke bawah habis, baru si Elon mengeluarkan statement itu nggak ada hubungannya dengan Dogecoin. Itu kan permainan. Apa awalnya memang Elon yang bikin kemudian dia hancurkan, atau memang nebeng nama Dogecoin? Yang jelas semua masih menjadi misteri, karena dalam dunia kripto yang kita tahu juga Elon suka ngepam meme koin sembarangan. Ya, banyak yang di pump Elon koinnya habis, kayak Doge juga pernah ya. Dengan peningkatan skala Hydra, privasi Mainnet dan pembayaran AEX 402, Hoskinson melihat Cardano berkembang menjadi blockchain yang dikelola pengguna secara global, mendukung gelombang adopsi kripto berikutnya menuju desentralisasi penuh ya. Juga ini lagi musim stablecoin, perang stablecoin itu yang pertama. Dari XRP muncul juga, diborong juga XRP, pokoknya altcoin lagi rame. Kemudian juga banyak yang diadopsi, ada Chainlink juga, Polygon juga. Jadi kalian jangan ngasal koin, harus pilih koin yang bagus-bagus. Cardano telah mencapai desentralisasi penuh, sebuah pencapaian yang dimungkinkan oleh Harpok Cheng pada September tahun 2024. Pembaruan ini memberikan lebih banyak kontrol kepada komunitas Cardano melalui perwakilan terdesentralisasi ya, dan operator kolam taruhan SPOS. Ini berarti bahwa Cardano kini dijalankan oleh penggunaannya, bukan oleh perusahaan atau otoritas tunggal. Jadi yang namanya ini aja, yang lain belum ada. Vitalik aja ETH masih sentral, kayaknya nggak berani ya, Gaspi-nya segala macam. Tapi kalau Charles sudah mengucapkan sesuatu kata-kata, biasanya dia nggak akan pernah menjilat lagi ludah yang udah terbuang. Jadi ini orang bersih, komitmen seperti Charles Hoskinson ini ya. Perjalanan Cardano menuju desentralisasi penuh tidak berhenti di sini. Hoskinson berencana untuk terus meningkatkan cara Cardano mengelola tata kelola, dana pembendaraan, dan protokol jaringan. Peningkatan ini diharapkan akan membuat blockchain ini lebih kuat dan lebih kompetitif dalam jangka panjang ya. Mendorong adopsi yang lebih luas. Meskipun struktur dan teknologi Cardano terus berkembang, Hoskinson mengakui bahwa adopsi dan pertumbuhan masih menjadi tantangan besar. Menurutnya jaringan ini perlu menarik lebih banyak pengguna, pengembang, dan proyek yang untuk benar-benar bersaing dengan blockchain lain. Cardano telah memiliki alat kuat seperti Hydra, solusi skalabilitas yang dapat membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah. Dengan teknologi seperti ini, Hoskinson mengharapkan total nilai yang terkunci TPL dan aktivitas transaksi Cardano akan meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2030, ia membayangkan Cardano memiliki lebih dari 10 juta pengguna aktif dan menjadi pemain utama di pasar kripto. Ya, itu salah satu info dari Cardano. Kita akan lihat bersama di sini. Ada sekitar 67 altcoin yang sudah diajukan, banyak banget, termasuk di situ ada Doge, ada PP untuk ETF, dan sudah diluncurkan Solana, XRP. Ini juga nanti ada Cardano juga bertahap. Yang jelas akhir tahun ini harus selesai, kata info yang saya dapatkan tuh bocorannya. Sebelum akhir tahun tuh semua altcoin yang akan di ETF kan akan dirampungkan ya. Saya juga banyak ada di Polygon. Eksekusi setara institusi akan datang ke DeFi. Polygon telah bermitra dengan perusahaan perdagangan kuantitatif Moneyful untuk membawa struktur pasar profesional, spread yang lebih ketat, dan likuiditas yang lebih aman, lebih dalam untuk
perdagangan on-chain dengan menggunakan strategi pembuatan pasar dan arbitrase canggih, Moneyfall akan meningkatkan efisiensi harga dan likuiditas di berbagai DEX utama Polygon, menetapkan standar baru untuk kinerja institusional dalam DeFi. Era baru pasar on-chain dimulai dengan Polygon. Ini ramai juga, termasuk ini Wall Street juga masuk ya, Billion of Wall Street. Wah, mantap ini. Wall Street masuk akan dipasarkan Wall Street. Jadi cari koin-koin yang bagus-bagus ya. Itu udah cukup banyak saya rasa. Kemudian kita akan lihat PP. PP sudah mulai naik. Salah satu koin yang menurut saya kalau ketika suatu saat nanti, dan tadi sudah diinfokan bahwa si Changpeng Zhou, GZ Binance, orang nomor 13 urutan terkaya di dunia ini, sangat wow sekali. Seandainya PP harga, seandainya ya 100 rupiah pun mungkin dia nggak akan jual. Ya kita gambarannya RP1 lah, RP1 PP, RP1 saya rasa GZ nggak akan jual. Orang terkaya 13 dunia. Ya makanya kalau saya ada depth-nya, karena di dalam kripto itu paling tidak kita harus fundament, harus benar ya, harus yang jelas. Pertama, koinnya sudah beredar semua, rankingnya masih di papan atas, market cap-nya sudah gede, urusan meme coin ya, 50 billion itu udah paling gede dibanding dengan meme coin yang lain, bahkan melebihi real project. Kemudian dari investornya ada sosok besar di situ, ada GZ, dan si developernya sudah mengatakan desentralis murni tanpa filter. Dia sudah nggak pegang koinnya, sudah diserahkan komunitas sesuai supply and demand, dan hampir di listing di semua exchange. Nanti tinggal suatu saat ke depan, tahu-tahu GZ bakar habis-habisan total pasokan PP, kita sudah nggak pegang koinnya, kita mau apa? Tinggal pelanga pelongo kayak kebun tau. Yang mana dulu sebelum naik itu susahnya minta ampun. Juga kita lihat BTC waktu di harga 260 juta ataupun 16k pada waktu itu bear market, tidak orang sangka akan naik, bahkan 1 miliar pun di put, udah 1 miliar, angka psikologi akan hancur. Kemarin juga setelah 1,5 turun 1,3 miliar, hancur ke 70k, 5000k. Sekarang kemarin 2M lebih, sudah waktunya hancur akan 70k. Ternyata sekarang nendang kembali. Omongan, ucapan-ucapan itu hanya sekedar narasi ataupun pandangan-pandangan sebagai spekulasi saja. Hanya analisa yang sebetulnya yang terjadi itu belum tentu seperti yang mereka ucapkan, karena market ini sudah ada yang kontrol, sudah ada dibukukan, sudah ada yang bikin. Pada masanya PP nanti akan terbang ke ATA baru, mudah saja. Tahun 2020 ada COVID lah, ada apa, Cardano harganya 400 rupiah, Polygon 400 rupiah, semua tidak ada yang mengatakan akan bangkit kembali, tahu-tahu juga pam lagi. Karena ini game dan penurunan 24 jam semalam itu 6,97 triliun trader yang dihabiskan, dimakan sama bandar ya. Mungkin itu aja, udah cukup yang saya sampaikan, udah cukup capek ya. Udah ngoceh dari tadi. Tentunya Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, juga Mas Bro sampaikan di sini, dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah menunggu lama, kita harus cuan. Kalau nggak cuan kita mending ngepet bareng-bareng ya. Percaya kawan. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.